Hai semua, selamat datang di sesi tanya jawab seputar K-pop Kingdom Festival 2023. Siapa nih dari kalian yang masih bingung tentang event K-pop Kingdom Fest 2023? Sekarang kita akan bahas lebih lanjut seputar event KKF 2023 bersama salah satu juri KKF kita, yaitu Kak Fania. Halo semuanya. Namaku Rebecca Fania. Jadi di KKF 2023 ini aku bakal jadi juri di audisi 5 kota. Jadi di Jogja, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Oke. Selain Kak Fania, ada juga nih salah satu perwakilan dari tim event KR Organizer. Halo, aku Syarifah, aku perwakilan dari tim event QR Organizer. Oke, nah karena dari teman-teman ini banyak banget nih yang masih tanya di DM, di kontak personnya juga, itu masih banyak banget pertanyaan yang masuk dari mereka. Nah, jadi kita langsung aja nih tanya jawab sama juri kita dan salah satu perwakilan dari tim event kita untuk membahas lebih lanjut. Untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan seputar perubahan jumlah member saat audisi dan ke final. Nah, itu kira-kira diperbolehkan atau enggak adanya perubahan jumlah member? Kalau untuk perubahan sendiri itu diperbolehkan, tapi dengan catatan kalau misalnya dia mau nambah member itu dia harus banget bayar additional fee sesuai dengan kategorinya. Misalnya kamu daftar grup Sunbe nih, terus ada nambah member, berarti kamu harus bayar 30.000. Kalau yang rookie ya disesuaikan dengan harga additional member yang Oke, berarti singkatnya boleh ya Kak? Boleh dengan catatan ada tambahan fee untuk plus membernya tersebut. Mungkin aku nambahin ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau perubahan member, jadi misalnya ternyata waktu masuk final ada beberapa member yang di grup itu tidak bisa datang atau tidak bisa ikut ke finalnya ke Jogja. Nah, boleh ada perubahan member, tapi perubahannya juga cuma boleh 20% dari jumlah membernya. Misalnya jumlah membernya 5, berarti otomatis 20%-nya cuma bisa 1 orang. Tapi kalau jumlah membernya 7, berarti bisa 2 orang. Nah, jadi cuman bisa 20% dan juga skillnya harus sama. Jadi kalau misalnya member tersebut termasuk golongan yang udah menang berkali-kali nih gitu kan, berarti udah masuk yang Sunbe, berarti yang gantiin juga yang harus levelnya sama. Kalau misalnya ternyata dia juga timnya masih yang rookie atau membernya juga member yang rookie, berarti yang gantiin juga harus sama levelnya, begitu gitu. Oke, begitu teman-teman, catat ya. Oke, sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya. Banyak ya? Iya nih, kebetulan banyak yang nge-DM kita. Oke. Untuk juri nih, juri di saat audisi sama final itu sama atau enggak? Well, kalau untuk juri di KKF audisi itu nanti akan ada Kak Coki. Jadi Kak Coki ini dia salah satu pernah trainee di YG Entertainment, YGX ya. Dan dia bakal jadi juri juga bersama saya untuk di 5 kota. Jadi di Jogja, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali itu nanti aku sama Kak Coki. Dan akan ada beberapa tambahan juri yang memang menguasai di bidangnya. Jadi bisa jadi kayak guru vokal kayak gitu. Terus kemudian ada guru dance juga, atau memang orang-orang yang memang sudah lama ada di dunia dance cover. Berarti jurinya nih sangat-sangat profesional sekali ya. Nanti untuk yang final jurinya pasti beda dong. Nah, ini bocoran ya. Di Sesi tanya sesi jawab tanya ini. jawab kali ini itu juri di final nanti akan ada Phoebe dari Glass. Wow. Terus ada Melo dari Singapura. Wow. Dan juga akan ada Zafanya Medi dari Ziga. Wow. Oke, jadi mereka bertiga
bakal jadi juri di acara final. Oke, jadi udah pasti beda. Dan tenang aja buat teman-teman yang takut nanti jurinya bias atau kayak gimana. Juri audisi dipastikan udah tanda tangan sama kita, tidak boleh bias. Dan semua nilai juga akan ada persentase rata dari semua juri. Jadi tidak akan berat di salah satu juri gitu. Oke, wah keren banget ya KKF 2023 ini. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Itu tentang berapa peserta yang lolos di setiap kategorinya untuk ke final. Jadi peserta yang lolos ke final itu ada 2 dari sing cover, 2 dari dance solo duo, dan 2 dari dance group. Jadi yang dance group itu 1 dari rookie dan 1 dari Sunbe. Tapi ada tapinya nih. Apaan tuh? 1 golden ticket. Siap kota ya. Iya dong. Ngomong-ngomong golden ticket, apa sih golden ticket itu? Golden ticket ini bocoran juga nih. Iya. Jadi tiap kota kita bisa kasih 1 kesempatan untuk peserta bisa langsung ke final tanpa harus melalui penilaian juri. Wow, ini setiap kota 1. Setiap kota cuma 1, bukan per kategori 1 ya. Oh, Jadi oke. setiap kota cuma 1 dari keseluruhan kategori. Nah, gimana caranya dapetin golden ticket ini? Jadi nanti pada saat audisi juga akan ada voting di aplikasi Query. Nah, udah ada yang install aplikasi Query apa belum? Silahkan diinstal ya. Di mana? Di sini. Di bawah ini. Ya, di bawah ini ya. Kalian bisa install aplikasi Query dan nanti aplikasi ini bakal digunakan untuk vote peserta di masing-masing kota, dan nanti yang menjadi peringkat pertama itu bakal langsung otomatis bisa langsung ke final, nggak peduli nilainya juri kayak gimana. Begitu. Jadi golden ticket itu pemenang dari vote di aplikasi Query. Betul. Nah, yang bisa ngevote siapa? Yang bisa ngevote adalah penonton yang datang pada hari audisi di kota tersebut. Jadi kalian bisa beli tiket buat yang nonton gitu kan. Terus nanti saat pembelian tiket juga pasti dapat koin untuk vote. Jadi koin untuk di Query untuk vote, dan itu bisa penonton gunakan untuk vote peserta yang paling difavoritkan. Jadi kayak people choice gitu kan, yang paling favorit oleh penonton dan akan langsung dapat golden ticket buat peringkat pertama ya. Langsung ke Jogja ke final. Oke, jadi penting banget ya nih Kak buat download Query untuk vote peserta favorit mereka. Betul. Downloadnya di sini. Di bawah ini. Oke. Nah, di poster itu kan aku lihat ada audisi offline dan online. Lalu untuk online sendiri ini bakal diambil berapa pemenang sih buat ke final? Kalau untuk audisi online itu sebenarnya sama kayak audisi offline. 2 dari sing cover, 2 dari dance solo duo, dan juga 2 dari dance group. Jadi ya sama, masih 1 rookie dan 1 sunbe. Jadi sama. Oh, jadi sama. Iya. Oke, jadi offline dan online jumlah pemenang untuk ke finalnya itu sama. Oke. Oke, selanjutnya nih dengar-dengar nih di grand final ini ada challenge. Itu challenge-nya maksudnya gimana? Well, ya, di KKF tahun ini kita pengen kan skalanya lebih besar karena kita udah datang nih ke tiap kota buat audisinya. Nah, otomatis buat yang masuk final dari kita tim juri dan juga mungkin dari tim panitia pasti bakal kasih challenge buat ke peserta supaya ya dance cover nggak boleh gitu-gitu aja kan, pasti harus makin naik lagi skillnya kan. Nah, jadi kita dari tim juri bakal kasih challenge buat para pemenang yang lolos ke final, di mana challenge ini dari kami akan menentukan atau memberikan list beberapa pilihan lagu yang sesuai dengan tema final dari KKF 2023 nanti untuk dipilih oleh peserta untuk di cover dibawakan saat final. Tapi ada tapinya, jangan kayak terus berkecil hati. Aduh, nih kalau kayak dikasih challenge gimana ya, kita latihannya sempat atau enggak ya? Well, latihannya pasti sempat karena kita juga nggak melulu full dikasih challenge. Jadi kalian tetap bisa membawakan dance cover yang mau kalian bawakan, yang mungkin sudah jadi andalannya teman-teman nih. Plus di remix dengan tantangan dari juri, challenge dari juri gitu. Nah,
Kalau mau tahu temanya KKF 2023 sekarang apa? Karena kita nanti bakal ada di 5 November finalnya ya. Dan itu masih kayak 1 minggu dari akhir Oktober, so temanya masih Halloween. Oke. Wah, temanya Halloween guys. Betul. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya kira-kira challenge dari kita ya bau-baunya Halloween gitu sih. Bau-bau apa vampir, werewolf Vampir, gitu ya. Iya, Oke. betul. Jadi semakin sempit lagi ya, mengkerucut lagi kira-kira optionnya yang bakal diberikan oleh juri dan panitia itu konsepnya bakal seperti apa, begitu. Oh ya, tambahan info lagi buat audisi itu kan masing-masing kota beda harinya ya, beda waktunya ya. Nah, saat kita umumkan pemenangnya itu adalah langsung setelah selesai audisi. Jadi siapa yang lolos ke final. Nah, dari situ kita cuman akan berikan informasi mengenai finalnya itu bakal seperti apa, teknisnya dan lain-lain. Tapi untuk pemilihan lagu atau list challenge dari juri akan diberikan serentak bareng semua kota gitu. Jadi semua peserta dari semua kota punya waktu yang sama untuk latihan gitu ya. Nanti kurang lebih mungkin di setelah audisi terakhir ya di Pulau Bali. Jadi audisi kita terakhir di Bali tanggal 30, jadi after tanggal 30 September kita akan ada technical meeting online. Dari panitia akan memberikan technical meeting online yang sekalian memberikan list challenge yang bisa kalian pilih. Jadi kalian tuh bisa pilih sendiri sebenarnya challenge-nya dari list kita. Begitu. Wah, seru ya KKF tahun ini. Betul. Ini challenge ini baru tahun ini atau tahun sebelumnya udah ada? Challenge ini sebenarnya memang benar-benar baru tahun ini. Kenapa? Karena ini tahun depan KKF akan go internasional. Seru. Yes, nah KKF bakal masuk ke ranah ASEAN. Jadi kita harus naik level dong dengan challenge ini. Iya, setuju. Betul. Harapan kami, panitia dan juga para juri, peserta dari Indonesia ini sudah layak buat bersaing dengan peserta dari Thailand, dari Filipina, dari Singapura yang mereka juga sangat dikenal. Dance covernya tuh oke ya kan, kita nggak boleh kalah. Itulah kenapa tahun ini harus ada challenge biar naik level, biar tahun depan makin jos. Ya, jos kan dos gitu. Wah, keren banget nih KKF 2023. Nah, buat kalian juga nih yang nggak ikut audisi tapi mau nonton, mau support temennya yang menjadi peserta, bisa banget nonton ya. Betul. Nah, itu tiketnya dibeli di mana sih? Untuk tiketnya sendiri bisa dibeli di Yes Please. Yes, Oke, please. Yes, please. Ya, jadi tinggal search Ini ada nih di sini. Link di bawah ini. di Yes Please buat beli tiket untuk nonton audisi. Nah, nanti nonton audisi itu juga bukan cuma nonton tapi ya itu ngevote tadi bisa biar bisa vote. dapat golden ticket. Terus kalian juga bisa berkesempatan untuk dapat tiket konser Les Seraphim Flame Rise Di Jakarta. Nonton KKF hadiahnya nonton Les Seraphim. Iya, jadi nonton KKF bisa nonton konser gitu kan. Kenapa sih? Siapa tahu nanti waktu final juga datang nonton guest star. Nah, siapa tahu. Oke, nah untuk tiketnya ini ada pre-sale dan cancel juga ya. Nah, itu bisa dijelaskan untuk perbedaannya itu seperti apa? Oh, kalau perbedaannya itu nanti yang pre-sale itu akan mendapatkan lebih banyak gold di query. 3.000 gold untuk voting peserta kesukaan kalian gitu. Sedangkan kalau yang cancel itu nanti cuma dapat 2.000. Tapi nggak apa-apa, kalau kurang bisa beli. Gitu. Oke, bener banget. Bisa beli di aplikasi Bisa beli di aplikasi query-nya. query-nya. Oke. Oh iya, untuk yang pre-sale itu nanti dia bakal dapat VIP access. Jadi gitu. Jadi VIP akses bisa masuk duluan ya. Iya, masuk duluan. Oh. Dan nanti bisa juga dapat tempat yang paling depan buat nonton gitu. Enak banget ya. Iya, sebenarnya. Kayak nanti kalau kalian datang
mau beli gensel ataupun presale, kalian bakal tetap dapat snack dan welcome drink. Dan itu tadi kesempatan buat memilih atau jadi juri buat menentukan siapa yang layak buat dapat golden ticket ke final gitu lah. Jadi kalian nonton tuh gak cuma sekedar nonton tapi juga jadi juri. Jadi buat peserta mungkin boleh ajak papanya, mamanya, adeknya, kakaknya, tetangganya, temennya. betul, temennya, pacarnya atau gebetannya buat nonton performance kalian atau audisi kalian, buat vote juga gitu kan. Jadi siapa tahu nanti bisa langsung golden ticket langsung ticket. terbang ke Jogja. Iya, betul. Langsung final. Yes. Oke, nah seperti itu penjelasan tentang event KKF 2023. Udah mulai ada gambaran belum nih tentang eventnya? Udahlah ya, udah jelas banget kok tadi. Oke, kalau dari kalian ada yang masih mau ditanyain, boleh banget nih komen di bawah ini atau DM langsung ke IG @kpopkingdomfest.id. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga tahu nih info-info yang udah dijelasin tadi sama juri kita dan juga salah satu panitia dari KKF 2023. Oke, kira-kira ada yang masih mau disampaikan dari kalian? Ada. Oke. Jadi aku mau ngingetin nih sekali lagi kalau pendaftaran itu masih dibuka sampai akhir bulan Agustus ini. Oke. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu mau daftar itu bisa langsung segera daftar aja karena tanggal 2 September ini kita udah mulai audisi di Yogyakarta. Gitu. Jadi Daftarnya kemana, Kak? daftarnya bisa di link bawah ini. Oke, mungkin kalau dari aku, mungkin dari sisi juri kita nambahinnya tidak harus yang domisili di kota tersebut ikut audisi di kota tersebut. Misalnya kalian dari Surabaya pengen ikut audisi di Jogja, kalian dari Jogja pengen ikut audisi di Jakarta atau pengen di Bandung atau di mana, itu boleh. Atau mau audisi di dua-duanya nih, misalnya ternyata audisi di Jogja nih karena pertama kali belum lolos nih ternyata, dan belum bisa dapat golden ticket, bisa ikut audisi di selanjutnya ada di Jakarta karena kita rotor ya kan. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kalian dapatkan, dan kita juga masih ada audisi online-nya juga. Banyak banget kemarin tuh yang nanya kan mau ikut audisi offline boleh nggak? Kalau dua-duanya sama online boleh banget ya. Jadi kalian bisa ikut audisi offline dan online buat ya mungkin saving spot kali ya. Banyak banget nih kesempatan buat kalian. Jadi yuk buruan aja daftarkan diri kamu atau tim kamu untuk berpartisipasi di acara K-pop Kingdom Fest 2023. Sekian sesi tanya jawab. Sampai jumpa di audisi. Dadah.